Magister Pendidikan Matematika. Saat sekarang saya adalah dosen program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan bobot 3 SKS. Nah, harapannya setelah mengikuti perkuliahan Geometri Analitik Bidang dan Ruang, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman serta mampu mengaplikasinya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan titik, garis, tempat kedudukan, dan irisan kerucut dalam dimensi 2 secara aljabar dan membahas tentang titik, bidang, garis, dan tempat kedudukan di dimensi 3 secara aljabar dan bola. Sedangkan capaian mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar titik, garis, dan tempat kedudukan di bidang 2 dimensi serta bentuk-bentuk irisan kerucut, lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola secara aljabar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sifat-sifat dan hubungan antar unsur geometri pada bidang 2 dimensi menggunakan pendekatan aljabar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep titik, bidang, tempat kedudukan, dan bola dalam ruang 3 dimensi secara aljabar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memecahkan masalah geometri 2 seperti lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Dan 3 dimensi yaitu bola menggunakan representasi matematis dan metode analitik. Untuk materi pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama itu adalah sistem koordinat kartesius pada dimensi 2. Yang kedua, titik dan jarak pada dimensi 2. Yang ketiga adalah persamaan garis lurus. Keempat, lingkaran. Kelima, elips. Keenam, hiperbola. Ketujuh, hiperbola. Kedelapan, parabola. Dan selanjutnya sistem koordinat pada ruang. Dan yang terakhir adalah titik dan bidang pada ruang serta bola. Nah, untuk metode pembelajaran atau perkuliahan yang saya gunakan itu terdiri dari yang pertama itu demonstrasi. Jadi demonstrasi ini saya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk mendemonstrasi setiap materi yang saya ajarkan. Lalu ada tanya jawab, diskusi, dan latihan. Pada sesi video pengajaran saya memilih pertemuan ke-10. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ke-10 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep hiperbola serta dapat mengaplikasinya dalam menyelesaikan soal. Nah, sedangkan untuk indikator penilaian pada pertemuan ke-10 ini adalah ada 2. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan pengertian hiperbola dan bagian-bagian hiperbola. Dan yang kedua adalah ketepatan dalam menjelaskan konsep persamaan hiperbola dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang terakhir adalah bobot penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama terdiri dari kehadiran itu 10%, tugas ada 5%, sikap 20%. Jadi sikap ini terdiri dari keaktifan di ruang kelas dan kedisiplinan. Selanjutnya ada keterampilan sebesar 20%. Jadi keterampilan ini terdiri dari komunikasi dan literasi. Selanjutnya ada UTS. UTS ini sebesar 15%. Dan yang terakhir adalah ada UAS sebesar 30%. Nah, sekian dari pemaparan materi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, dan izinkan saya membawa doa ini secara agama Katolik.
Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di sini. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam mata kuliah hari ini agar terlaksana dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Winda ya telah memimpin kita dalam doa ya. Jadi materi hari ini kita masih melanjutkan irisan kerucut kemarin ya. Ada yang ingat nggak? Terakhir kita belajar tentang apa? Tentang elips ya. Jadi tentang elips. Nah, ciri khas dari elips itu kita bisa melihat dari eksentrisitasnya. Nah, siapa yang ingat? Eksentrisitas dari elips itu berapa? Ani, ya silakan. E sama dengan lebih dari 1. E sama dengan Lebih dari 1. lebih dari 1. Lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 ya. Jadi elips itu eksentrisitasnya lebih kecil dari 1. Nah, berbeda dengan hiperbola ya. Oke. Kita mulai ya ke materinya ya. Nah, sebelumnya ini ada buku rujukan yang saya gunakan ya. Jadi buku ini merupakan buku yang telah saya buat ya. Nah, mungkin ini akan banyak sekali revisinya mungkin ya, tapi berjalannya waktu kita menggunakan buku ini. Nah, kemudian hari kalau misalnya ini akan direvisi ya, ini juga dari perbaikan-perbaikan yang telah kita lakukan di dalam kelas sehingga nanti akan ada revisinya gitu ya. Jadi buku ini rujukan untuk kita belajar ya. Oke, kita mulai ya. Hiperbola. Pernah dengar kata hiperbola? Pernah. Pernah. Di mana? Kalau kalian lihat ya di sini ya dikatakan bahwa hiperbola itu merupakan himpunan titik-titik P dalam bidang sedemikian hingga selisih jarak antara P kedua titik tetap F1 dan F2 itu pada bidang adalah selalu konstan. Ya, kalau dari kemarin kita berbicara dengan F ini pasti tahu ya. F itu tandanya apa? Fokus ya. Fokus F itu berarti tanda lambang dari fokus ya, F1 sama F2. Berarti titik fokus dari hiperbola ya, titik fokus dari hiperbola itu ada 2. Titik fokus 1 dan titik fokus 2 pada bidangnya adalah selalu konstan. Maksudnya kayak gimana tuh Bu? Ya, konstan. Ada yang tahu kata konstan itu apa? Mengartikan apa? Selalu tetap. Ya, selalu tetap ya. Jadi konstan itu mengartikan bahwa sesuatu itu selalu tetap. Nah, apa yang tetap nih? Nah ya, apa yang tetap nih? Nah, jadi ya hiperbola itu kan merupakan salah satu irisan kerucut ya, yang dibentuk dari himpunan semua titik. Jadi dibentuk dari himpunan semua titik-titik P ini, dimana kalau dalam titik P itu kalau dalam sistem koordinat dia merupakan koordinat x, y ya, x, y. Lalu di bidang yang memenuhi selisih jarak kedua titik tetap F1 dengan F2 sedemikian hingga F1 sama F2 itu disebut dengan titik fokus ya. Kalau kita tulis dalam bentuk aljabar dia seperti ini. Jadi P F1 dikurang P F2 itu selalu konstan. Jadi dimanapun titik P, nah kalau kalian lihat ini ya, ini kan titik P nya berada di sini ya, berada pada hiperbola kan, kurva hiperbola ini. Ketika titik P nya ini, maka jarak selisih antara F1 ke P atau P ke F1 dan jarak V ke F2 ini selalu konstan selisihnya. Bu, misalnya kalau P nya tidak di sini Bu, sama. Misalnya kalau di sini nilainya misalnya ya, nilainya 5 misalnya. Ketika kalian pindah titik P-nya ke arah ini pun sama, nilainya akan 5 gitu. Gitu ya. Nah, kita langsung ke GeoGebra-nya ya.
Jadi di GeoGebra ini kalian bisa menggunakan tools yang ada di atas ini ya. Sudah pernah saya bahas juga ya. Oke, namun sebelum ke sini kita akan mempelajari mengenai bagian-bagiannya nanti ya. Nah, dari konsep yang selisih tadi, maka dapat kita temukan rumus persamaan hiperbola di titik asal. Titik asal itu adalah titik 0,0. 0,0 ya. Nah, ini titik asalnya. Jadi persamaan hiperbola di 0,0 itu, nah ini ya. Jadi persamaan hiperbola yang pertama itu pusatnya di 0,0. Nah, yang pertama itu adalah x kuadrat per a kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat b kuadrat sama dengan 1. sama dengan 1. Nah, nanti kita lihat di GeoGebra seperti apa. Jadi hiperbola itu nanti persamaannya ada 2 kalau di titik asal ya. Titik pusatnya 0,0. Nah, yang kedua itu ini A, yang B-nya adalah negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat Sama dengan 1. sama dengan 1 ya. Oke, nah itu adalah 2 persamaan hiperbola yang titik pusatnya di 0,0. Namun sebelum kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan persamaan hiperbola, kita akan melihat apa sih bagian-bagian dari hiperbola ya. Kita masuk ke GeoGebra-nya, lalu kita demonstrasikan bagaimana pembuatan dari hiperbola. Saya ambil salah satu contohnya misalnya ya. Jadi di sini x kuadrat. Oke, ini hiperbolanya ya, kalau kalian lihat di layar ini. Nah, ini hiperbolanya terbuka ke kiri dan kanan. kiri dan Kanan. kanan. Nah, hiperbola ini terbuka ke kiri dan kanan. Nah, apa saja bagian-bagian dari hiperbola? Ya, jadi kalau bagian-bagian dari hiperbola ini ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya titik puncak. Ya, tahu? Pernah mendaki gunung ke puncak? Pernah. Nah, apa yang kalian rasakan setelah mendaki gunung? Capek ya, karena apa? Tinggi kan? Karena dia tinggi, terus ada kemiringannya juga. Iya. Nah, jadi titik puncak ini adalah di mana lengkungannya paling tajam ya. Jadi lengkungannya paling tajam. Itu adalah titik puncak. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi nih. Kalau misalnya parabola ini di mana titik puncaknya ya. Lanjut, selain titik puncak itu ada yang namanya titik fokus. Ada yang namanya titik fokus ya. Lalu lanjut, ada yang namanya nilai eksentrisitas. Nah, ini adalah rumus-rumus dari titik puncak, titik fokus, sama eksentrisitas gitu ya. Nah, tadi kita sudah mengulas sedikit mengenai eksentrisitas. Jadi, apa sih sebenarnya eksentrisitas itu ya? Jadi, eksentrisitas itu merupakan ciri khas dari setiap irisan kerucut. Nah, kalau di hiperbola itu nilai eksentrisitasnya adalah lebih besar daripada 1 ya. Jadi di hiperbola itu adalah eksentrisitasnya lebih besar daripada 1. Nah, eksentrisitas itu dilambangkan dengan huruf huruf kecil ya, huruf E. Eksentrisitas ini merupakan nilai untuk kita melihat seberapa lebar hiperbola, seberapa terbukanya hiperbola gitu ya. Ini hiperbolanya seberapa terbukanya. Jadi semakin besar eksentrisitasnya maka hiperbolanya akan semakin terbuka lebar.
Nah gitu. Jadi eksentrisitas itu untuk melihat seberapa lebar sih hiperbola itu. Gitu ya. Paham ya? Ini adalah yang namanya eksentrisitas, gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu aja. Udah, eksentrisitas sudah ya? Sudah. Selanjutnya ada yang namanya sumbu transversal. Nah, sumbu transversal ini ya, kalau kasusnya tadi hiperbolanya terbuka kiri kanan, maka sumbu transversalnya adalah berada di sumbu X. Ya, benar, berada di sumbu X ya. Atau juga biasa disebut dengan sumbu mayor ya, sumbu mayor. Nah, sumbu sekawannya itu adalah kebalikan dari sumbu transversal atau biasa kita disebut dengan sumbu minor ya. Tuh. Lalu ada panjang lactus rectum. Panjang lactus rectum ini merupakan panjang lactus rectum. Nah, panjang lactus rectum itu dia tegak lurus terhadap titik fokus ini di sumbu X, tegak lurus. Jadi panjang lactus rectum ini akan membagi hiperbola di dua titik. Dia memotong hiperbola ya. Jadi ya, ini kalau kalian tarik panjang lactus rectum itu adalah sampai ke permukaannya hiperbola yang di atas yang ini dengan yang di bawah ini. Tuh, paham ya? Itu panjang lactus rectum. Tuh. Oke, lanjut. Lalu ada yang namanya garis direktris ya. Jadi posisi garis direktris itu kalau kalian lihat ya ini. Nah, ini ya. Ini adalah direktrisnya ya. Ada dua ya direktrisnya. Tuh. Yang terakhir itu adalah persamaan garis asintot ya. Jadi persamaan garis asintot itu ada yang pernah baca sebelumnya? Apa garis asintot? Garis yang tidak menyinggung parabola tetapi dia hampir mendekati hiperbola. Ya, jadi garis asintot itu ya seperti yang telah dijelaskan oleh temannya ya. Jadi garis itu dia akan mendekati parabola tapi tidak pernah menyinggung parabola. Garis asintot ini merupakan garis bantu untuk kita mengkonstruksi hiperbola salah satunya, atau biasa juga disebut dengan garis kayal biasanya gitu ya. Nah, garis asintot ini jadi nanti posisinya di sini, di tengah-tengah ini ya. Garis asintot ini akan melewati titik apa? Ada yang tahu nggak? Titik 0,0 ya. Jadi dia akan melewati titik 0,0. Jadi dua garis nanti akan berpotongan di titik 0,0, di mana titik 0,0 itu adalah pusat dari hiperbola yang ini ya. Jadi garis asintot itu selalu akan memotong sebuah titik pusatnya hiperbola. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Bagian-bagian dari hiperbola. Ini kita akan masuk ke latihan nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mendemonstrasikan bagian-bagian dari hiperbola, ya? Oke, kalau begitu boleh diskusi dalam grup kecil, gitu ya, grup kecil. Nanti tolong dijelaskan nanti ya untuk beberapa orang. Soalnya udah ibu kirim ke grup ya. Sambil diskusi nanti boleh bertanya ya. Jadi
jangan takut untuk bertanya. Yang pertama itu kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian dari hiperbola. Ya, silahkan. Sudah dikit. Ya, kalian dua. Ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya. Boleh itu ya. Boleh Bu, ya. Ya. untuk yang sumbu sekawan itu berarti dia melewati titik, berarti dia melewati sumbunya ya? Ya, kalau misalnya posisinya adalah hiperbolanya terbuka gimana? Kiri kanan. Kiri kanan ya. Berarti sumbu sekawan itu merupakan nama lainnya dari sumbu minor. Ya benar. Jadi sumbu minor itu sumbu yang ada di sumbu Y kalau dia terbuka kiri kanan. Oke, udah ya? Sudah. Udah. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Ya, ini gunakan GeoGebra ya. Di sini kan kita diminta untuk mencari bagian-bagian dari hiperbola ini kan. Di sini saya sudah mencari dua bagian hiperbola, yaitu titik fokus dan titik puncaknya. Dari hiperbola yang ini dapat kita ketahui nilai A kuadratnya itu 16, berarti nilai A yaitu 4 dan nilai B-nya 9. B kuadratnya 9, jadi nilai B-nya itu 3. Untuk mencari titik puncak itu A plus minus A kecil, 0. Jadi kita memasukkan nilai A. Nilai A itu tadi 4. Ya, langsung dimasukkan ke GeoGebra-nya. Langsung dimasukkan. Berapa titik puncaknya tadi? Titik puncaknya itu plus minus 4,0. Oke, 4,0 dulu dimasukkan ke GeoGebra-nya. Pakai kurung. Dalam kurung dulu. Ini kurungnya. Enter. Sama satunya Sama lagi satunya itu negatif 4,0. negatif 4,0. Enter. Nah, Kenapa tidak mau di enter? Enter. Oke. ini titik puncaknya sudah diketahui berada di titik negatif 4 dan 4. Kita akan mencari titik fokusnya. Oke, udah ya. Satu soal dulu. Oke, ini yang lain ada yang berbeda enggak? Sama ya? Sama. Sama. Oke. Oke, berarti di puncaknya ada 4,0 dan negatif 4,0. Beri aplaus dulu untuk. Oke, satu orang lagi. Ya, silakan. Alan mencari apa? Menentukan apa?
Saya akan menentukan persamaan direktrisnya. Oke, persamaan direktris langsung. Untuk persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Ya, langsung dikonstruksi di GeoGebra-nya. Oke, satunya lagi. Oke, itu persamaan direktrisnya lah ya. Iya. Baik, ada yang berbeda dari jawabannya Alan? Sama ya. Oke, kalau sama berarti semuanya paham ya? Paham. Oke, beri aplaus dulu untuk Alan. Oke, baik ya. Ada beberapa latihan lagi. Nah, itu dilanjutkan ya, karena waktu kita juga sudah hampir selesai ya. Jadi kita di akhir perkuliahan ya. Namun sebelumnya apa nih yang telah kalian pelajari selama kita tadi proses perkuliahan tadi? Ada yang mau jelaskan? Yang sudah dipelajari yaitu bagian-bagian hiperbola. Pertama ada titik puncak, titik fokus, eksentrisitas, sumbu mayor, sumbu minor, panjang latus rectum, persamaan direktris, dan persamaan garis asimtot. Oke, nah selain bagian-bagian dari hiperbola tadi, apa lagi yang telah kalian pelajari? Persamaan di titik pusat di 0,6. Ya, ada berapa persamaannya? Ada dua. Dua yang ya? pertama itu terbuka kiri kanan, rumusnya X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Terus yang kedua itu terbuka atas bawah, Ya. rumusnya min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke ya. Jadi itu adalah persamaan hiperbola yang titik pusatnya di 0,0 ya. Oke, baik teman-teman semua, jadi sudah selesai perkuliahan kita ya. Semoga apa yang telah kita bahas tadi ya bisa menambah pengetahuan kalian ya. Dan jangan lupa nanti latihannya mohon dikumpulkan nanti ya. Yang tadi yang belum dijelaskan. Baik, di akhir perkuliahan ini ya, sebelum kita menutup perkuliahan, kiranya kita tadi dibuka dengan doa, maka kita ditutup lagi dengan doa. Oke. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Akhirnya bakat perkuliahan kami pada hari ini bisa berjalan lancar. Pada saatnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau menjaga, melindungi kami di perjalanan, semoga kami bisa sampai ke rumah kami dengan keadaan selamat. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Yesus dan anak-anak kami. Amin. Baik, terima kasih Maria dan sampai ketemu pada perkuliahan selanjutnya ya. Ya.